Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ayat dan hadis tentang riba dan macam-macam transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang beranggotakan Aisyah Amini dengan NIM 4320041, Isafina Alfiani dengan NIM 4320043, dan Natalia Casa dengan NIM 4320062. Dengan submateri yang pertama pengertian riba, yang kedua faktor-faktor penyebab dilarangnya transaksi, yang ketiga bentuk-bentuk transaksi yang dilarang, yang keempat ayat dan hadis tentang transaksi yang dilarang. Pengertian riba. Secara bahasa, riba artinya tambahan atau ziyadah, atau berarti tumbuh dan membesar. Secara terminologi fikih, tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa adanya imbalan tertentu. Menurut Syekh Muhammad Abduh, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan. Dalam mazhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu, yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Jenis riba digolongkan menjadi 4, yaitu riba fadli, riba nasihah, riba qard, dan riba jahiliyah. Yang pertama yaitu riba fadli, yakni terjadinya pertukaran antara barang sejenis dengan takaran yang berbeda, atau pertukaran barang itu termasuk dalam jenis barang ribawi atau harus dibayar sesuai dengan jumlah timbangannya dan kualitasnya, seperti kurma, gandum, emas, syair atau gandum merah, garam, dan perak. Yang kedua ada riba nasihah, lahir sebab adanya perubahan atau perbedaan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Yang ketiga ada riba qard, yaitu adanya tambahan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang pada saat melakukan awal transaksi. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayarkan melebihi dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ada faktor penyebab terlarang transaksinya. Yang pertama ada haram lil zatihi atau haram zatnya, objek transaksinya. Yang kedua ada haram fi'i khairihi, haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Yang ketiga ada tidak lengkap akadnya atau tidak sah. Yang pertama ada haram li zatihi, suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan. Yang kedua ada haram selain zatnya atau haram li ghairihi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama melanggar prinsip at-taradin minkum. Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar semua pihak atau tidak sama-sama ridho. Karena kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Yang kedua yaitu melanggar prinsip la tahlimun wala tuhlamun, atau jangan menzalimi dan jangan terzalimi. Faktor yang ketiga yaitu transaksi yang tidak lengkap akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya apabila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut. A. Terjadi ta'aluk atau jual beli bersyarat. Ta'aluk terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun atau suatu yang harus ada pada akad, yaitu abjad akad. B. Two in one atau safkotain fi al-safqah. Two in one atau safkotain fi al-safqah adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad yang sah.
Dalam muamalat, semua boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Yang pertama, gharar. Gharar adalah ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, yang terbagi atas kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Bentuk-bentuk transaksi gharar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Yang kedua, ihtikar atau penimbunan barang. Penimbunan yaitu membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya, atau sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain, penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain. Yang ketiga, tadlis, yaitu menyembunyikan informasi dengan maksud menipu. Celakalah bagi orang-orang yang curang atau dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Al-Mutaffifin ayat 1-3. Tadlis bisa disebabkan karena 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Kemudian yang keempat, rekayasa permintaan atau bayan najsi. Rekayasa permintaan yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang najsi atau penipuan, yaitu menawar tinggi dengan maksud membeli, tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain. Kemudian yang kelima, riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syarok pada waktu akad-akad. Riba juga dapat diartikan sebagai mengambil kelebihan yang dilakukan dalam transaksi yang bertentangan dengan syariat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Yang keenam, suap menyuap atau riswah. Yang dimaksud dengan perbuatan riswah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian perjudian atau masyir. Judi atau sebuah permainan di mana salah satu pihak harus menanggung beban kepada pihak lainnya karena hasil akhir permainan. Ayat tentang larangan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Yang kedua ada surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mutfi'un. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambahlah dalam pengadaan Allah,
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Hadis tentang transaksi yang dilarang. An Ma'mar bin Abdillahi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hatakarah fahuwa khatiin. Diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menimbun atau barang pokok, dia bersalah atau berdosa. Hadis yang kedua, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa syartin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bersyarat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.